Udah kelihatan belum? Sudah. Pas. Oke, makasih ya teman-teman udah, bisa hadir gitu di webinar kali ini gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Rizkyanto Pratama, saya bekerja di Excelasiata sebagai DevOps Engineer dengan, spesialisasi di infrastruktur. Jadi, malam hari ini tuh kita akan membahas tentang, Docker dan Kubernetes ya. Cuman, kita lebih fokus ke Kubernetes, tapi Docker pun harus sedikit kita bahas gitu, karena itu pun salah satu hal yang penting di Kubernetes karena ujung-ujungnya kita bermain dengan kontainer. Jadi ada 6 topik yang akan kita bahas di sini, salah satunya adalah topik yang cukup, penting di topik ketiga, kenapa kita tuh harus tahu beberapa, hal yang penting di Docker-nya gitu, baru kalau kita bisa kalau kita udah sedikit paham di situ, kita bisa mengerti kenapa, perusahaan-perusahaan itu pada pindah menggunakan Kubernetes gitu, alasannya tuh apa sih gitu. Oke ya, kita bisa, eee, perkenalan dulu ya sebelumnya, tools yang sering saya pakai itu, Kak, antara lain adalah Jenkins, GitLab, Argo CD, Kubernetes, dan Terraform. Cuman, lebih terfokus itu saya di GitLab sama Terraform dan Jenkins karena Argo CD itu lebih ke CI/CD, Kubernetes ketika ada isu aja. Tapi di Excel sendiri, semua part of DevOps-nya itu harus mengerti tentang Kubernetes itu apa, karena kita jualannya itu rata-rata produknya itu microservice gitu, gitu sih. Singkat aja ya kali buat di sininya karena kita lebih penting di materinya. Langsung ya kita ke materi awal. Jadi ini materi yang paling umum banget di Docker, dengan 3 stage ini pasti pada kalau baca dokumentasi Docker.io-nya tuh kan pasti ada tuh, dia ngasih tahu bahwa dibagi menjadi 3 segmen, ada client, Docker host, dan, registry dan Docker. Jadi kalau teman-teman, deep dive lebih lanjut, ini tuh ada berkesinambungan gitu. Kenapa? Karena, registry itu nggak selamanya Docker Hub, nggak selamanya K8s registry.io, nggak selamanya Podman gitu. Jadi dia tuh memang tapi kita tahunya Docker Hub kan, karena sering yang kita ngambil image itu dari Docker Hub, kebanyakan. Nah, di sini, kenapa step pertama klien, jadi dia tuh ngasih tahu bahwa, klien kan berarti kan ke kita tuh user pengguna. Nah, user pengguna tuh minimal dia paham tiga tiga komen yang ada di Docker gitu, kayak, Docker build, pull, sama run. Stage kedua itu Docker host. Docker host itu kalau dianalogiin tuh kayak rumahnya. Kalau teman-teman udah install Docker desktop, nah kalau di Windows sama Mac kan rata-rata Docker desktop tuh, kalau di Linux dia ada, Docker CLI yang di mana, eee, apa ya, yang di mana si fungsinya itu saling berkesinambungan dengan Docker client. Kalau Docker host-nya kagak ada gitu, Docker client-nya tuh nggak akan bisa jalan gitu, seperti itu. Nah, registry pun sama gitu. Jadi 3 hal ini tuh saling berkaitan gitu, makanya panahnya kan kayak gini nih, ada ada pull, run, sama build. Jadi kita tuh bisa nge-running ini di VM, di cloud kita, ataupun kita bisa ngelakuin Docker itu di lokal buat testing-testing. Nah mungkin, teman-teman di sini ada yang, pernah jadi magang jadi IT support mungkin ya? Nah pernah pernah ngelakuin kayak misalnya kita deploy sesuatu ke server nggak gitu? Nah kan kalau misalnya pernah, biasanya kan kita pakai Nginx tuh. Nginx sebagai, buat ngeluarin keluar, kita nginstal satu-satu kan aplikasinya tuh. Nah kalau pas ketika ada Docker itu, dia tuh mempermudah gitu, kayak gitu sih simpelnya. Nah di sini yang tadi jelasin kan ada Docker daemon dan Docker host, ini harus diinstal di awal gitu. Jadi, kayak kayak kita, misalnya mau install, kita mau googling nih, tapi kita jarang pakai, Edge ya, ujung-ujungnya Edge itu diinstal cuma buat install Chrome biasanya. Ya kayak gitu sih sama gitu. Jadi Docker daemon sama Docker tuh saling berkaitan, seperti itu. Nah cuman, rata-rata, Docker itu berat sebenarnya. Jadi, paling enak sih kalau main main kayak gini tuh di 2 sampai 8 giga lah, 2 core sampai 8 giga itu enak. Kalau 2 core 4 giga tuh kuat, cuman, bakal ngerasa nge-lag gitu. Jadi
kayak ini tuh kok berat banget gitu, karena memang Docker desktop kalau sebenarnya saya bawanya saya pakai pakai yang Docker desktop memang berat, jadi agak lumayan gitu beratnya, gitu sih buat yang ini. Nah, ini kan tadi yang 5 pilar penting nih, yang di mana tuh, kita ada containerization, ada Docker image, ada container, Docker file, dan Docker registry. Kenapa nggak ada Docker Compose? Karena relate di Kubernetes itu nggak masuk Docker Compose itu. Jadi kan, pertama nih kayak containerization, kalau misalnya teman-teman deploy sesuatu, kita kan install dependensinya tuh satu-satu tuh, dan itu, jadi nggak fleksibel karena setiap kita mau anggapannya misalnya kita migrasi nih ke VM yang lain, kita harus install satu-satu. Nah, dengan containerization itu kita ngebungkus aplikasi yang udah kita disiapkan itu kita bungkus tuh di dalam Docker gitu. Nah, ya, dia kan ada kayak udah ada nih sistem operasinya kayak ngambil image-nya itu dari mana, kita butuh INV apa aja sih udah dimasukin tuh ke dalam image-nya itu. Nah, itu kan itu berarti, di containerization tuh kita butuh Docker image, karena, Docker image tuh sifatnya kan dia immutable tuh, jadi ketika kita pengen ada perubahan kita harus nge-build ulang gitu. Jadi dia tuh sifatnya statis gitu. Jadi kalau kita yang merubah sesuatu, ya kita harus nge-build dulu. Nah, ada yang namanya, eee apa sih, kontainer. Kontainer ini yang di mana kalau misalnya kita biasanya dipakai buat nge-testing di lokal nih. Kita udah nge-build sesuatu, terus kita running di lokal, jalan nggak? Nah, biasanya kalau misalnya kita nge-build-nya bener dengan INV-nya pun sesuai gitu, dia bakal statusnya dengan running gitu. Nah, cuman bedanya tuh kontainer ini dia, sifatnya bisa Terlisa te apa sih, terisolasi. Jadi kayak misalnya dia sama kayak Docker image, jadi cuman kayak kita butuh kontainer Ubuntu nih, ya udah Ubuntu doang isinya kalau kita nggak nambahin yang lain gitu. Nah, makanya ada yang namanya Dockerfile. Dockerfile itu kita mau masukin apa aja yang ingin kita tambahin. Semisal kita punya base image nih, base image itu namanya, apa ya, Ubuntu Ubuntu Slim misalnya tuh, Ubuntu Slim tuh kita pengen isi Nginx nih, karena default-nya kan Ubuntu nggak ada Nginx, kita install-in tuh. Terus kita butuh Cerbot misalnya. Nah, kita masukin juga tuh di Dockerfile. Nah, ketika udah itu kita harus nge-build tuh si image-nya, biar si image yang udah kita custom image itu kita, bisa menggunakan gitu. Dan cara nge-build-nya, kita tinggal Docker build seperti biasa, nanti ada yang namanya, registry Docker Hub, gitu, buat di Dockerfile ini. Nah, balik lagi ke yang nomor 5 tuh. Jadi, registry ini kita bisa secara private atau secara, public gitu. Cuman kalau di perusahaan biasanya tuh, kalau buat Docker, dia tuh, representatif, jadi kadang privat, kadang dia tuh bayar premium, tujuannya buat biar nggak ada limitnya aja sih, tujuan si Docker registry ini tuh. Nah, di bagian ini tuh kayak fundamentalnya gitu. Jadi, kalau kita udah paham apa itu Docker, apa itu kontainer, apa itu komen-komen simpelnya, kayak Docker PS, Docker logs, Docker, exec, itu kan, simple command yang di mana, buat ngecek bahwa aplikasi itu, running well apa enggak gitu. Nah, kenapa sih harus pindah gitu? Apa ya sih yang mengakibatkan bahwa Docker itu kurang powerful? Sebenarnya di Docker itu kan dia ada namanya Docker Swarm, cuman Docker Swarm itu tidak menyediakan namanya HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Nah, di Kubernetes itu menyediakan tuh. Itu apa? Kita lanjut dulu. Nah, benefit-nya apa sih? Benefit-nya dari Kubernetes itu, dia tuh bisa, running di platform manapun, sampai on-prem pun bisa gitu. Kalau teman-teman pernah coba, iseng-iseng gitu bikin lab lokal, coba install namanya itu, K3S atau K3D atau Minikube deh. Itu kita bisa nyoba Kubernetes secara lokal, cuman ya jatuhnya itu agak berat. Terus kalau misalnya mau ada budget lebih kayak misalnya kita bisa mau pakai server on-prem aja deh, ada namanya Kubespray. Jadi dia tuh Kubernetes production tapi on-prem. Dan itu tuh lebih lebih sulit karena ada Ansible di dalamnya. Cuman kalau misalnya itu tuh dokumentasinya clear kok. Jadi enak bisa sambil, troubleshoot, kita trial error lah di situ gitu.
Nah jadi, komunitas ini dia dia free, dia kebetulan free dan komunitasnya tuh sangat banyak ya CNCF. Jadi kalau kalian pernah dengar sertifikasinya CKA tuh, kalau punya itu biasanya sangat dihargai gitu. Belum punya itu pun dihargai apalagi punya itu, kayak gitu sih. Bagusnya Kubernetes tuh. Dia, open source tapi yang skill yang jangan diremehkan gitu. Biasanya tuh yang belajar ini tuh yang bener-bener dia tuh pengen jadi dewa gitu. Jadi misalnya nih front end, back end, pengen bisa deploy, belajar juga nih, cuman kalau di perusahaan agak gede sih enak fokusnya lu ngoding-ngoding aja gitu, nggak ke mana-mana, kayak gitu ya. Cuman kalau emang pengen jadi kayak oke mau mau buka kayak, freelance gitu, mending belajar sekalian juga gitu karena dapatnya lumayan sih gitu, kalau buat sekali ngedeploy dengan bisa menerapkan DevOps di dalamnya gitu. Terus dia bisa namanya tuh scaling scale out, kalau pernah denger, eee, apa namanya tuh, auto scale. Jadi dia tuh nggak apa ya, nggak harus nunggu dulu aplikasi jalan. Jadi ketika kita pengen deploy sesuatu nih, cuman, kita tuh takut bahwa kalau aplikasi itu nggak jalan gitu, kalau misalnya kita pakai namanya, rolling update, jadi dia tuh bakal nunggu aplikasi itu jalan dulu nih sampai bener-bener jalan, kalau nggak jalan berarti yang existing-nya tuh nggak akan dinyalain sama si Kubernetes tuh. Jatuhnya kayak dia udah pintar sendiri gitu. Kita cuman nge-config apa yang kita mau dan si, Kubernetes bisa menyesuaikan, "Oh kita tuh maunya kayak gini," gitu. Di nomor 3 tuh ada kemampuan mengelola aplikasinya. Jadi Kubernetes itu, sangat bagus buat model yang aplikasi itu modelnya banyak, yang memang service-service-nya tuh nggak mungkin kita monitoring satu-satu gitu. Coba teman-teman bayangin kita punya satu, apa ya namanya tuh, satu aplikasi tapi masih aplikasi gede, cuman kita maintain manual gitu tanpa tanpa Kubernetes. Ketika ada traffic masuk, biasanya kan service itu tuh down karena ini traffic-nya kegedean nih. Nah, ketika ada Kubernetes masuk, dia tuh bisa bisa menentukan bahwa, ini tuh traffic-nya gede apa enggak sih? Tahu dari mana? Dari traffic yang masuk ke aplikasinya dia gitu. Ada namanya HPA tadi. Bagusnya Kubernetes tuh dia bisa menentukan itu. Nah, kalau Docker tuh nggak ada gitu. Makanya kenapa rata-rata ketika, buat compare kenapa nggak pakai Docker Swarm aja, karena padahal tinggal sedikit lagi pakai Kubernetes aja gitu, karena lebih dari segi keuntungan memang lebih gede ini, cuman ya dari segi, hardware tuh emang lebih boros pakai Kubernetes tuh, karena, dia tuh makan memori sama CPU-nya itu tergantung aplikasi yang di-deploy gitu. Kayak gitu sih buat benefit Kubernetes sendiri gitu. Di Excel sendiri hampir berapa persen ya, sekitar 80-an aplikasi itu kebanyakan, microservice di atas Kubernetes semua gitu. Jadi, ini kayak kayak kalau mau jadi DevOps di zaman sekarang tuh mandatory minimal kita paham ini gitu. Paham Kubernetes, paham Docker, udah cukup 2 itu dulu. Sisanya bisa menyesuaikan, kayak gitu. Nah, di sini kan, pasti ada yang namanya kayak pergunjangan gitu. Ada yang namanya tuh kayak kayak traditional development sama, eee, automated development gitu. Kayak misalnya nih, apa bedanya sih jalan di atas VM sama yang langsung dari Docker gitu? Kayak misalnya kalau contoh nih kalian, dikasih satu server bara metal. Server bara metal ini, kalian disuruh sama atasan tuh tolong instalin hypervisor atau Proxmox buat, apa ya, buat saya pengen install, app service dong di sini gitu. Nah itu kan berarti, kalian nginstal OS di dalam OS kan jatuhnya kalian nginstal kayak VirtualBox kayak nginstal, "Oh saya pengen install ini biar seenggaknya yang core AC-nya nggak keganggu." Nah sebenarnya si Docker tuh bisa kayak gitu, cuman bedanya dia mah langsung di core-nya gitu. Terus yang bisa ngebedain apa? Image yang tadi, image-nya tuh bisa spesifik gitu, image per aplikasi yang mau dimau. Inginnya tuh versinya, saya pengen versi PHP 5 gitu. Oh yang sebelah PHP 7 misalnya, yang sebelah lagi PHP yang lebih tinggi atau saya pengen Laravel 10 deh di sini, saya pengen masih Laravel 5. Nah itu bisa disesuaikan tuh. Nah kalau pakai hypervisor kebanyakan kan normalnya kan hypervisor tuh bayar ya. Ada sih crack-nya cuman kalau, rata-rata, eee
maunya yang crack aja, tapi takutnya kan dia tiba-tiba update tuh si hypervisor-nya gitu. Dan biasanya tuh yang bikin tiba-tiba update tuh yang biasanya suka isu karena tiba-tiba mati ini kenapa gitu. Nah kalau di Docker pun bisa sebenarnya. Cuman ya impact-nya tuh nggak terlalu ini biasanya karena di memori atau CPU aja yang kurang. Makanya buat nyediain versi yang kontennya itu emang agak gede gitu. Cuman nggak segede yang hypervisor, seperti itu. Nah kalau dilihat dari bagan, kita kan bisa lihat nih, dari sini sama. Nah di sini, kita nggak install lagi hypervisor nih, kita langsung install Docker Engine dari sini tuh. Nah di sini tinggal kita library-nya apa aja, aplikasinya deh. Seperti itu sih buat yang perbandingannya gitu. Nah si perbandingan ini tuh, biasanya suka dipakai jadi bahan apa ya, evaluasi buat, manajemen kenapa sih harus pindah gitu. Karena mungkin ada yang beberapa project yang memang sangat mubazir kalau pindah itu. Jadi maksudnya kalau malah jadi terlalu banyak makan, apa ya, kayak ini tuh bisa cost optim loh, kita nggak perlu riset segede ini gitu. Jadi tergantung balik lagi ke bisnis prosesnya teman-teman kayak gimana. Biasanya tuh kalau dari pengalaman saya sendiri ya di Excel tuh suka selalu nyaranin bahwa requirement-nya tuh seperti apa sih. Biasanya kita ada analisisnya dulu, butuhnya apa, ini tuh, eee, sampai mana nih kira-kira impact impact keperluan pods-nya itu, kayak gitu. Nah di sini, mungkin kayak gini aja sih biar nggak terlalu banyak sih buat perbandingannya. Nah yang serunya adalah di sini, kita akan mulai di bagian Kubernetes-nya, yaitu, saya mengambil referensi dari Kubernetes.io. Jadi ini, heading nomor satu dan ada 6 modul di dalam itunya tuh. Jadi, dia ngasih kayak, apa ya, beberapa list yang mungkin bisa dicoba langsung kalau pengen teman-teman coba. Di sini saya cobanya pakai Minikube, karena dia bisa dites lokal juga gitu. Dan di sini ada step-stepnya, kita mau nyoba ada 6 step yang bisa kita coba, ada Kubernetes cluster, deploy, explore, expose, scale, dan update. Di sini service yang saya pakai cuman sedikit, kalau kalau nggak salah tuh cuman deployment, service, sama ingress-nya saya pakai dari Minikube, pods-nya kan udah include sama, deployment. Kita yang poin satu dulu. Nah di sini sesuai contoh saya menggunakan Minikube dengan model Minikube yang di lokal. Jadi kalau teman-teman lihat diagramnya itu, dia tuh sama kayak, hypervisor cuman dia lebih apa ya, lebih kerucut gitu. Jadi ada namanya Kubernetes cluster, node process, control plane, dan node. Nah bisa dilihat sendiri buat pengertiannya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman pernah nyoba apa ya, AWS, GCP, atau Alibaba, dia tuh kan punya, apa ya, punya versi klasternya masing-masing. Di AWS dia namanya Elastic Kubernetes Service, di GCP dia namanya, eee, Go Google Kubernetes Engine, di Alibaba saya lupa namanya ECS kalau nggak salah, Ali Ali aduh lupa namanya kalau nggak salah itu. Di Ali saya agak lupa namanya. Jadi tapi base-nya tetap sama, tetap klaster juga gitu. Nah secara proses tuh dia sama aja gitu, kayak kita ada node proses, ada control plane, ada node gitu. Jadi yang saling berkesinambungan gitu. Dan ini bisa teman-teman coba langsung kalau mau, sambil, eee, cari-cari aja namanya Minikube gitu. Nah di sini ada namanya tuh, step keduanya kita bikin deployment-nya gitu. Deployment tuh kayak bahasa lainnya kayak kita bikin aplikasinya tuh apa, tapi aplikasinya itu udah dibungkus sama image tadi gitu. Jadi dikemas kasarnya. Jadi kita cuma tinggal manggil image-nya apa, terus kita tinggal apply si Kubernetes-nya udah selesai. Nah kenapa, ini jadi lebih lebih cepat daripada yang tradisional deployment, karena itu tadi, kita nggak install satu-satu gitu. Misalnya waktu kita terbuang buat install dependensi, buat install app-nya apa, kita butuh config, reverse proxy-nya apa, kayak gitu-gitu.
Nah, kalau misalnya kita udah dengan dalam bungkus image, kita tinggal ngetes aja, "Oh, di lokal jalan nggak nih?" Kalau udah jalan, kita tinggal ngetes tuh di VM kita atau di cloud kita, udah oke belum. Nah, biasanya ada beberapa sedikit yang beda gitu. Nah, kayak gitu buat, di bagian, deployment-nya. Di sini secara garis besar sama, cuman bedanya ada containerized app yang tadi saya bilang. Nah, ini nih kerennya Kubernetes tuh, dia punya pods gitu. Pods itu aplikasi kecilnya. Jadi kan deployment itu aplikasi aplikasi apa ya namanya, jadi ketika kita melakukan sebuah deployment, dia tuh bikin anak-anaknya. Nah, si pods ini bagian kecil dari si deployment, yang di mana ini yang biasa kita scaling ke atas atau scaling ke bawah gitu. Tujuannya apa? Ketika ada traffic gede yang sampai 1K gitu, sampai 1K dia bakal, kita tinggal naikin si, scaling pods-nya aja atau kita bisa naikin scaling deployment-nya, tapi yang paling cepat kita naikin aja scaling pod-nya gitu. Otomatis pod-nya bakal nambah sendiri gitu. Dengan nambah sendiri itu karena kita udah set up, oh, ketika ada traffic di atas 40%, kita bisa naikin maksudnya scaling deployment-nya kita scaling biar pods-nya nanti naik sendiri gitu. Nah, dia tuh setiap pod itu biasanya ada IP-nya. Nah, makanya sama kayak kita ngelakuin traditional deployment, itu pun persis gitu. Bedanya ini mah kita di atas kontainer, di dalam kontainernya gitu. Kalau buat referensinya kayak gini nih, kita ada node node di luar tuh, nah pod di dalamnya. Nah, ada di dalamnya tuh aplikasi kecilnya lagi gitu. Jadi kayak kalau dari dalam tangga tuh paling bawah pot tuh, karena dia udah masuk ke aplikasi gitu, gitu buat yang ini ya. Nah, ini ada service, kenapa sih butuh service? Jadi kan, kita tuh harus nge-expose nih si aplikasi kita tuh karena sifatnya Kubernetes itu dia ke-isolate. Jadi kalau kita nggak ngasih tahu Kubernetes, "Tolong keluarin ini," dia nggak akan bisa diakses dari luar. Terus pasti akan pertanyaan-pertanyaan gini, "Itu kalau bisa diekspor apa gunanya?" Gitu. Nah, ini makanya adanya service. Kita bisa expose si aplikasi ini biar bisa diakses dari luar tanpa kita tapi tetap harus ada interaksi dari kita gitu, nggak otomatis tiba-tiba bisa sendiri. Nah, buat referensinya kan kayak gini nih, deployment, replika. Nah, kita yang akan kita bahas hanya deployment dan service-nya aja gitu, sama pods juga sih. Jadi 3 ini. Nah, buat replika set itu belum karena di Minikube tuh udah otomatis ada gitu. Padahal itu memang ada, cuman nggak terlalu dibahas lebih lanjut. Si service ini biasanya, dia ada naming-nya gitu. Nantinya ada, naming-nya yang di mana naming-nya itu relate sama nama deployment-nya. Nah, ini bagian kerennya juga buat Kubernetes tuh, dia punya dia bisa scaling up, scaling down kan, yang di mana kalau misalnya nih anggapannya teman-teman punya startup tuh, terus mau di-Kubernetesin kan nggak mungkin scaling-nya tetap di 5 apa sih 2 scale terus gitu. Itu kan pasti nambah budget tuh. Pasti kan kalau misalnya nggak ada traffic ya turunin aja jadi satu gitu. Jadi, dia tuh kayak apa ya, otomatis gitu kasarnya. Dia bisa nyesuaiin gimana traffic yang masuk. Nah, fungsi, Kubernetes tuh enaknya kayak gini gitu. Terus, buat monitoring-nya pun menurut saya itu lebih mudah gitu. Karena, dia punya banyak GUI-nya memang, Docker pun ada namanya Container. Cuman kalau kalau misalnya Container tuh kan tanggung tuh, kalau menurut saya nanggung sih. Naik dikit bisa ke Kubernetes gitu, tapi balik lagi ke case teman-teman kayak gimana. Ini sih yang paling keren nih, dari fitur Kubernetes yang paling keren itu adalah rolling update. Jadi ketika dia mau update sesuatu, dia tuh harus mastiin bahwa si aplikasi yang di-apply itu harus jalan dulu nih. Kalau dia nggak mastiin nggak jalan, apa sih kalau dia mastiin tuh ini ada yang typo nih di coding-nya misal, itu biasanya ada error. Sampai kita beneran memastikan bahwa kodingan kita bener tuh, si Kubernetes bakal nyari tahu sendiri, "Oh, ini udah bener nih, jalan." Misalnya kita masukin image yang salah nih, kita typo V1 harusnya V1 2 gitu. Nah, nggak akan jalan tuh karena jatuhnya tuh V1 2 tuh nggak ada V1 1 tuh nggak ada, nih V1 2.
fungsinya rolling update tuh kayak gitu dan ini sangat kepakai ketika kita upgrade klaster. FYI aja buat teman-teman upgrade klaster di perusahaan itu sangat fundamental, apa ya, bukan fundamental, sangat riskan. Maksudnya kalau isu itu bisa ke mana-mana gitu. Jadi kayak basic yang kayak gini tuh minimal, oh kalau saya ngelakuin itu impact-nya ke sini. Jadi kita tuh harus tahu gitu impact ketika rolling update tuh ngapain, kayak gitu. Karena saya lebih suka praktek sih sebenarnya, mari kita praktek aja ya. Kita praktek dulu, saya ada sedikit kemarin udah contoh ya buat wait sebentar, udah kelihatan belum layar screen saya yang satu lagi? Sudah, Mas. Oke. Nah, di sini saya, bikin simple deployment aja. Sorry. Jadi, saya punya satu deployment, satu index HTML, ingress, dan service. Nah, ketika kita, yang tadi saya bilang, kenapa saya pod nggak masuk, karena deployment itu udah termasuk dalam pods gitu. Kalau teman-teman perhatiin, saya name-nya tuh seragam dengan namanya Nginx Deployment, dengan pod yang saya gunakan adalah pod 80. Ini deploy-nya tujuannya saya deploy Nginx ya. Saya deploy Nginx dengan image yang saya pakai adalah image saya sendiri yang udah ada di Docker Hub. Rak kalau misalnya kita pengen coba tuh, kita harus minimal kita ada Docker dulu, pastiin Docker-nya ada, oke, Docker-nya udah aktif. Wait sebentar, ini nggak usah pakai ini deh, dari sini aja. Nah, Docker file ini yang kata saya tadi kita custom gitu. Kita mau butuh apa sih gitu, yang mau kita tambahin. Misal ya, saya mau nambah bisa ganti ini deh. Ini saya hapus dulu, gini aja. Nah, tadi kan yang di back of to Docker tuh cuman 3 tuh, pull, run, sama build. Karena memang yang paling penting 3 itu sebenarnya, yang 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 sering dipakai. Sebenarnya kalau udah main ke kontainer kan bukan Docker log lagi tapi kubectl kan. Sekarang kita build dulu. Nah, syarat, command-nya tuh simpel, docker build minte, terus, nama username kebetulan saya pengen langsung ke namanya apa, ke Docker Hub, terus slash, terus nama image-nya apa gitu. Saya bikin kayak gini aja, saya bikin nama username saya, nama image-nya Nging, terus, tag-nya latest ceritanya. Titik itu apa, direktorinya, titik tuh. Direktori di si Docker file-nya ada di mana. Coba kita build. Oke, beres ya. Apa ini? Wait. Oke, sekarang, image ini tuh cuman ada di saya. Nah, jadi kita tuh harus, store image ini ke Docker Hub gitu. Kita store image ini ke Docker Hub dengan cara, kita harus login dulu. Saya udah login, jadi, caranya kayak gini, Docker login, masukin username-nya, terus masukin password-nya. Saya push dulu dengan cara saya Docker push nama image-nya. Nah, teman-teman juga harus punya akun Docker Hub kalau ingin ngelakuin, kayak gini gitu. Itu free kok, bisa langsung aja cek di dokumen apa sih, di Docker Hub-nya langsung. Kita tinggal bikin akun atau pakai Gmail juga boleh. Nah, jangan lupa ketika kita ini udah udah push ke Docker Hub ya, pastiin teman-teman harus bikin ingress-nya juga gitu. Karena saya pakai versi lokal, saya akan pakai etc host. Jadi saya, tembak ke laptop saya. Nah, di sini ada nama service yang akan saya pakai gitu. Nama service-nya adalah Nging Service. Relate dengan nama name service ini, jadi
harus sama gitu. Kalau misalnya manggilnya nggak sama, dia tuh nggak nemu nama servisnya apa. Oke, udah ya. Nah, di sini kita nyalain, saya pakai Minikube kebetulan. Bentar, oke. Bisa pakai K3D atau K3S, nggak masalah. Bisa pakai Obstack juga, teman-teman. Tapi menurut saya buat yang paling enak sih, udah paling enak pakai Minikube sih kalau buat di lokal ya. Cuman kalau di production emang kurang bagus. Pakai K3S udah oke sih kalau buat kecil-kecilan. Oke. Nah, komen simpelnya adalah kubectl. Kubectl get note. Jadi dia tuh ngasih tahu node-nya tuh ada berapa gitu. Jadi node-nya itu kan kayak VM, tapi dia basic-nya tuh, eee, kayak bisa scaling, bisa 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 nambah, bisa enggak gitu, tergantung kitanya. Bisa ditambahin juga boleh, itu kalau misalnya dia nambah berarti traffic-nya tuh lagi gede biasanya. Kalau misalnya dia tiba-tiba, "Oh, satu lagi nih," nah jangan kaget, itu karena traffic-nya emang lagi kecil. Nah, ini kan ada bilang tuh control plane nih. Nah, sebenarnya tanpa worker pun bisa gitu kalau buat testing, gitu. Jadi kalau misalnya, teman-teman, takut berat atau enggak, takut takut nggak cukup nih laptopnya, nggak apa-apa karena cukup control plane doang udah bisa ngetes gitu. Sebenarnya saya udah deploy sebelumnya, jadi kita deploy aja. Yang kita deploy itu hanya deployment-nya. Karena kondisinya kan sebenarnya saya udah install tuh Ingress sama service-nya. Jadi, saya deploy ini untuk ngeganti yang tadi saya rubah kan, indeks HTML-nya. Karena balik lagi kalau image itu, dia tuh statik, kalau misalnya kita nggak nge-build dulu, nggak akan kerubah gitu. Kita deploy ulang dengan cara apply -f. Nah, ini tuh namanya rolling update. Kalau misalnya dia nggak, eee, kalau misalnya dia tuh, oh, udah nggak ada perubahannya berarti. Karena saya nama image-nya sama. Oke, di sini udah ini. Nah, karena saya pakai lokal, jadi ada beberapa tambahan yang harus saya tambah gitu. Namanya tuh add-ons Minikube, kita tuh butuh Ingress DNS, sama butuh, mana ya? Oh, sama butuh tunnel. Tujuannya apa? Tujuannya biar si saya tuh kan manggil domainnya tuh ini, Nginstrial. Nggak ada tuh Nginstrial sebenarnya, ini cuman akal domain bohongan gitu. Kita harus ngakalin pakai cara ini kalau buat ngetes jalan apa enggak. Nah, kenapa ininya localhost? Karena, running-nya kan di lokal saya, jadi, lokal 127.0.1 udah aja. Nah, ini tuh nggak akan bisa dipanggil kalau teman-teman nggak ngelakuin ini dulu, Minikube tunnel. Oke, di sini wait. Ini kan yang sebelumnya nih, eee, bentar, mmm, tambah dulu. Oh, ini nggak ke-deploy ya. Bentar ya, tadi lagi. Sorry. Ini masih yang ini. Udah. Bentar. Oh, nggak ada tag-nya.
ada kok. Oh, nah, ini udah berubah ya. Tadi kan asalnya hello world, jadi hello. Nah, berarti kalau kita akses dari sini harusnya udah berubah nih. Ini catch biasanya. Nah, jadi ini tuh gabungan dari yang tadi tuh, kenapa kita harus paham Docker dulu, minimal paham kontainernya deh apa gitu. Tujuannya biar kita nggak bingung ketika di Kubernetes tuh kayak gimana. Dan kayak hal-hal kayak ini kita harus debugging kayak misalnya, oh kok tadi nggak berubah gitu. Biasanya ada catch atau misalnya kita coba lihat dulu deh, terus kita play ulang. Ini tuh kan karena tadi kan not configure tuh karena image-nya sama gitu. Kalau dalam AC itu biasanya ada V1, V2 biasanya tuh. Ada yang kayak gitu modelnya. Jadi biar biar si Kubernetes tuh nggak nge-stuck gitu. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat ada namanya tuh SVC ya. Nah, di sini oh sorry jangan pakai N itu apa sih? Namespace. K itu saya pakai alias jadi kubectl get service min n trial. Nama namespace-nya trial. Nah, kenapa ini bisa connect padahal nggak ada external IP-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang minikube tunnel. Kalau aslinya, kalau teman-teman, eee, di VM yang cloud yang ada IP public atau yang langsung di Kubernetes-nya tuh, dia tuh bakal ngeluarin, IP kalau modelnya load balancer. Atau kalau modelnya notepod juga ngeluarin tuh. Jadi manggil cluster IP-nya dan jadi kan kasarnya itu, si Kubernetes itu nggak bisa diakses dari mana-mana sebenarnya. Nih, ketika saya coba matiin ini, si tunnel-nya, wait, nah, oke. Dia mati tuh, karena memang aslinya memang kayak gitu. Jadi, dia tuh nggak boleh harus ada yang kepanggil nih, yang kepanggil tuh ingress ini, install ini yang harus dipanggil gitu. Nah, sekarang kita coba nih, ada namanya HPA yang fitur paling, bagusnya di Kubernetes. Kita cek dulu ininya, deployment-nya. 1 ya, bentar. Jadi saya harus jalanin komen ini dulu. Oke, agak panjang nih. Jadi, saya pakai image namanya Bushibox, tapi dia kayak kalau pernah dengar K3s, K6s, itu kayak buat cek, stress test gitu. Udah ada belum ya? Oke, ini udah ada. Nah, ini, exec yang tadi saya bilang, dia langsung masuk ke dalam pods-nya. Jadi, yang tadi saya lakuin tuh saya masuk ke pods ini, bentar. Get pods min n. Nah, saya masuk ke pods ini dari yang tadi saya running tuh. Bisa langsung kan, jadi namanya load generator, image-nya ini, Bushibox itu ngambil image-nya dari mana, ini pasti ngambil dari Docker Hub. Kalau teman-teman nggak ini bisa cek di describe pod-nya. Coba describe dulu. Nah, kita cek image-nya. Nah, nih ada kan Docker yang ngambil dari mana ya, image ID, Bushibox kita cek di ini sebentar. Nah, ada tuh Bushibox. Kita jadi ngambilnya di Docker Hub. Oke, ini kita cobalah, ini udah ini, kita jalanin wait. Kok ini sih? Bentar. Wait. Tanyakan. Nging service ini dari mana? Nama service-nya. .trial ini apa namespace-nya. Nah, ini tuh stress test-nya. Sekarang tadi teman-teman bisa wait, kesini wae. Get HPA.
Oh sorry, ada yang harus kucetel auto scale-nya. Oke. Nah, jadi, auto scale-nya saya pakai ini, dengan cara bacanya gini, auto scale deployment-nya yang bakal saya naikin turunin, nama deployment-nya apa, dia kondisi naiknya itu pas kapan, CPU-nya saya turunin dulu, kegedean ini, 20 aja, min-nya 1, max 10, namespace-nya jangan lupa seperti biasa. Oh udah ada, bentar, berarti saya delete dulu HPA-nya. Oh iya. Oh udah ada nih, min W. Oh. Oke, kalau pakai ini. Oke, saya delete dulu. Delete HP. Nah, tadi, kita udah lihat, udah melebihi target, ini tuh tetap running dua-duanya. Saya buka satu lagi ya biar ngeliatin, tadi kan scale-nya 1. Oh lag banget get deployment min and real. Katanya masih belum lewat, masih belum lebih dari target. Oh malah ngurang sekarang. Kita pakai ini aja. Apa dia berubah replika? Oh bentar. Oh ngelag banget ya. Ya agak ngelag nih, ntar aku close dulu. Ininya dia nggak akan naik sampai ngelebihin target ini. Jadi bakal tetap 1 gitu. Normalnya kan kalau di, server sendiri sekitar di setnya tuh kalau nggak di 70, nah malah turun sekarang. Ayo kita kurangin deh biar kelihatan. Di 15 aja kayaknya. Bentar ya, kita kurangin. Auto scale-nya kita ganti di 12 deh. Targetnya Yunon. Nah, teman-teman lihat ya nih, dia udah ngebikin satu, kalau di sini kita bisa lihat pods-nya. Nah dia bikin lagi tuh 1 pods. Jadi, trigger-nya tuh dari deployment baru dia bikin 1 pods. Makanya tadi pods sama deployment tuh saling berkaitan gitu. Kenapa yang load generator nggak pakai deployment? Soalnya emang saya cuman butuh nge-running itunya doang gitu, nge-running yang langsung exec sekali jalan gitu.
Nah, kan dia udah, "You know di sini kenapa ini belum jalan?" Ketika dia udah ada, oh traffic dari ceritanya kita lagi diserang nih, oh, dia udah nge-flood nih, nge-flood, dia bakal bikin kayak gini, ya kita cek dulu ini udah, sorry, udah ini belum? Nah udah, jadi, kasarnya dia udah ready gitu. Cuman, yang biasa dipakai gini tuh rata-rata yang stateless, aplikasinya tuh yang kalau misalnya di-delete nggak isuk mana-mana karena kan DB-nya ngambil dari luar, biasanya eksternal gitu. Kecuali yang pakai, modelnya tuh yang stateful set. Stateful set itu kan modelnya dia, ada PVC di dalam nih, kebetulan saya nggak pakai PVC, jadi kalau ini ke-delete juga nggak masalah, kayak gitu sih. Nah ini udah turun. Nah, di perusahaan tuh ini sangat kepake itu karena kita nggak mungkin maintain, monitoring 24 jam gitu. Kita nggak mungkin monitoring 24 jam, makanya ketika ada traffic masuk, ya udah suruh suruh Kubernetes yang kerja gitu. Kayak caranya yang tadi yang auto scale itu. Kalian bisa nentuin dari persen CPU bisa ataupun dari memori dan minimal max-nya pun bisa disesuaikan gitu. Kalau YAML-nya kan kira-kira seperti ini nih. Dari yang tadi tuh ini kenapa nggak bisa saya apply soalnya di apa, di Minikube itu dia butuh CRDS. Jadi nggak ada nih default-nya kalau di Minikube, jadi saya nggak pakai. Nah, namanya tuh kayak gini sih, dia bisa ada perilakunya nih, scale down ada scale up-nya. Ketika scale up itu pas ngapain, ketika scale down tuh ngapain gitu, ketika, "Oh, ini traffic-nya udah turun nih jadi 15%, ya udah turunin aja semua," gitu. Gitu sih, ini yang bikin yang di mana salah satu fitur yang kalau kalau menurut saya tuh ini yang fitur pada pada pindah ke Kubernetes tuh gara-gara ini gitu. Walaupun memang effort di awalnya susah. Jadi kalau teman-teman, sedikit ya, bentar, kan kalau kita ini mah serasa gampang ya, aslinya tuh kalau misalnya kita install manual tuh, itu lumayan banget effort-nya namanya kubeadm. Jadi dia tuh yang banyak yang kita perlu tahu gitu kayak network. Makanya rata-rata orang DevOps itu dari, kebanyakan tuh dari infra gitu, dari infra ke jadi DevOps ajalah, dan memang bagusnya ke sono gitu. Adapun yang dari software dari backend atau FE juga pada ke DevOps karena mungkin berat ya di backend sama FE kan bebannya lebih gede. Nah, padahal DevOps juga sama gede gitu. Jadi kalau di perusahaan tuh dia kayak admin gitu. Lu admin di semua admin lah, paling tinggi lah kasarnya, role DevOps itu. Jadi makanya tanggung jawabnya tuh agak berat. Makanya jangan sampai salah pencet, jangan sampai salah klik, jangan sampai nggak bisa bedain, eee, stop sama terminate itu beda kan, stop sama terminate, terminate nge-delete, stop mematiin. Nah, jangan sampai, ngebedain salah salah paham gitu. Ngiranya kan terminate itu takutnya nge-stop padahal nggak gitu, gitu, kayak gitu-gitu. Harus, bener-bener punya konsep yang bagus. Selebihnya tuh kalau prakteknya banyak banyak banget yang, di Google gitu buat contoh-contohnya, yang penting konsepnya dapat kalau di DevOps itu. Cuman malah bagusnya kalau teman-teman dari software tuh ke DevOps itu kayaknya lebih gampang deh, cuman fokus di infra aja belajar networking-nya. Karena selebihnya sih ya sama aja gitu. Dari segi gaji ya jujur gede sih kalau teman-teman tertarik gitu ke DevOps. Dari segi gaji, lumayanlah dari segi gaji. Teman-teman bisa senyum dengan effort sekali kerja doang kasarnya. Effort-nya tuh capek di awal, tapi kalau udah dapet ritmenya tuh enak gitu. Kayak, yang kayak gini-gini nih, system kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kalau kita di atas cloud itu udah dibantu nih. Nah cuman kalau teman-teman suka ikut project pemerintah tuh, rata-rata ya yang saya tahu seringnya tuh on-prem gitu. Makanya effort-nya lebih sulit kalau menurut saya. Jadi enaknya tuh kalau kita udah main cloud, kita ada konsep ini, ya udah kita nggak usah mikirin Kubernetes-nya. Karena udah dibantuin tuh sama si AWS atau GCP atau Azure udah dibantu sama dia, gitu sih, eee, yang enaknya itu. Tapi ada sih yang nggak enaknya, itu, paling ya dibangunin tengah malam lah, anak IT kan biasa ya kayak gitu. Gitu sih dari aku Mbak, buat hari ini sih, nggak banyak ya, maaf.
takutnya kelamaan gitu. Dikembalikan lagi mungkin ke Mbak Abigail, silakan. Halo Mbak? Ya, Mas. Oh iya, udah beres Mbak, silakan dibalikin lagi. Oh iya. Oke, Mas Irfan, eh, share screen-nya masih kebuka tuh. Waduh, oke. Oke, baik. Makasih Mas Irfan buat materinya pada malam hari ini. Lumayan ya, udah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol. Hmm, berikutnya ada dari Mas Didi ya, Mas? Oke, nah berikutnya ini akan ada sedikit sharing dari Mas Didi ya sebagai guest speaker kita. Boleh silakan Mas Didi. Oke, Oke, terima kasih Mbak Abigail. Wah, ini tadi insight yang menarik nih dari Mas Irfan ya. Banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Mungkin aku sedikit menerangkan aja juga terkait apa sih dari tadi Mas Irfan ngomongin DevOps gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu tentang DevOps nih. Bahkan di kalangan IT sendiri DevOps itu kurang familiar sebenarnya. Tapi ini benar-benar worth it teman-teman. Dan memang se-worth it itu yang dibilang Mas Irwan. DevOps itu sesuai dengan namanya, dia terbagi dari dua, yaitu Dev dan Ops. Nah, dia itu pekerjaannya tentang development operation. Jadi kita itu berada di tengah-tengah antara IT development atau IT developer sama IT operation atau IT support nih. Nah, itu kita bagaimana mensinergikan keduanya. Kenapa sih jadi timbul ada DevOps? Nah, di Indonesia sendiri DevOps itu baru masuk itu di tahun 2018, tapi baru hype tahun kemarin di 2023. Nah, dan aku pun juga yang termasuk kena hype-nya gitu kan. Bisa teman-teman tadi lihat di backgroundku, aku awalnya dari seorang IT support, baru tahun kemarin jadi DevOps. Dan worth it itu teman-teman pekerjaannya. Nah, jadi DevOps itu dia terlahir karena untuk mengatasi dari kedua permasalahan di IT developer sama IT operation nih. Nah, biasanya tadi Mas Irfan juga bilang ada tentang deployment gitu kan. Apa sih deployment itu? Nah, gampangnya deployment itu kurang lebih mirip kayak kita upload, teman-teman. Bedanya apa? Nah, kalau kita upload file, kan kita tinggal download tuh aplikasi apa yang kita upload itu nggak diapa-apain. Tapi bedanya deployment, eh, aplikasi itu kita jalankan di internet. Jadi bukan kayak file yang diupload doang, diupload tinggal download gitu kan. Nggak kayak gitu. Jadi aplikasi itu dia bagaimana bisa berjalan di internet. Contoh kayak kita akses Shopee nih. Nah, Shopee itu bisa kita akses karena ada DevOps yang mendeployment kayak gitu. Nah, kenapa sih jadi ada DevOps tadi? Pertanyaannya balik lagi. Karena untuk IT support, mereka ini orang-orang yang nggak paham coding gitu kan. Mereka nggak paham coding, mereka cuman tahu install server. Nah, sebaliknya dengan IT developer nih, yang teman-teman back end, front end gitu kan. Mereka cuma tahu build aplikasi. Masalah aplikasi berjalan di server mereka nggak mau tahu gitu. Jadi di situ terkadang terjadi crash antara IT support sama IT developer. Lempar-lemparan. Loh, gue udah bikin nih. Lu yang naikin. Loh, ya gue nggak bisa naikin nih. Gue nggak paham codingnya kayak gimana gitu kan. Nah, itu fungsinya kita sebagai DevOps, kita berada di tengah-tengah. Kita mensinergikan antara IT developer sama IT operation. Nah, mungkin aku sedikit share nih ke teman-teman seberapa worth it sih tentang DevOps ini gitu kan.
Nah, ini ya yang jadi pertanyaan nih, seberapa worth it sih DevOps gitu. Nah, terus tadi apa aja sih yang bisa kita lakuin di DevOps sebenarnya? Nah, profesi-profesi yang bisa kita dapetin dari seorang dari DevOps, dari belajar dari seorang DevOps itu yang pertama tentu aja kayak aku sama Mas Irfan itu DevOps Engineer. Kemudian yang kedua Reliability Engineer. Nah, kemudian yang ketiga juga IT Infrastructure. Jadi biasanya IT Infrastructure ini juga include nih bagaimana kita merancang infrastruktur itu bagian termasuk juga bagian DevOps sama SRE atau Site Reliability Engineer. Nah, kemudian yang keempat nih yang sekarang ini lagi hype dan booming itu Cloud Engineer. Nah, terus apa bedanya sih? Ya eh, ada ada beberapa perbedaan di antara keempat profesi ini. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan mengawali dari DevOps itu keempat-empatnya itu bisa didapetin gitu. Nah, bahkan tadi termasuk Kubernetes. Nah, Kubernetes ini kenapa menjadi penting dan ternyata memang sepenting itu. Nah, ini jujur aja, aku sendiri baru berprofesi sebagai DevOps 6 bulan nih. Dan aku sudah dapat banyak tawaran buat jadi DevOps sama SRE. Tawaran ya, bukan bukan aku melamar gitu kan. Nah, kita coba tanya-tanya Mas Irfan nih. Mas Irfan, ini kan sudah sebagai senior DevOps nih. Kok yang junior aja nih banyak tawaran nih. Kalau Mas Irfan sendiri gimana, Mas? Kayaknya bisa banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang nawar-nawar ini kayaknya nih. Gimana Mas Oh, Irfan? iya, Mas, kebetulan, kemarin tuh ada kalau kalau misalnya jadi DevOps tuh lebih sering ditawar sih sebenarnya. Jadi kita tuh nggak ngasih CV, tapi kita disuruh ngirim CV, gitu. Kebetulan Betul, kemarin betul. dari Sama, Mas. Singapura sama Korea, cuman dia base-nya tuh di Bandung, sama ada yang di, eee, apa sih lupa gue, Jakarta gitu. Nah, yang Oh, di jadi Bandung tuh, itu profesinya tuh sama, itu masih DevOps gitu. Jadi bener kata Mas, Fitri tadi, jadi yang 4 biji ini tuh ada perusahaan yang menyamakan, jadi sama semua tuh padahal beda tuh, itu sih. Tapi, jadi DevOps tuh nggak akan sepi tawaran sih, percaya aja. Dan gajinya tuh kayak setengah, lebih kurang dikit dari developer, tapi nggak kecil banget kayak IT support gitu. iya, Menengah betul, lah betul, betul. Ah, gitu. ah, ah, ah. Wah, tadi tuh sampai ditawar perusahaan Singapura sama Korea ya, Mas ya. Wah, mantep nih. Saya belum pernah sih. Tapi saya sendiri itu eh, 1 bulan terakhir ini, Mas, dari awal Februari sampai awal Maret itu banyak banget yang nawarin, terutama dari perusahaan Astra gitu. Nah, ini eh, saya yang junior DevOps saja kayak gini gitu kan. Wah, apalagi Mas Irfan yang senior ya udah kita lupakanlah Mas Irfan ya. Wajar karena senior ya pasti banyak yang nawarin. Nah, ini mungkin aku sedikit berbagi juga nih ke teman-teman nih insight-nya jadi DevOps DevOps nih enaknya tadi benar kata Mas Irfan, kita itu nggak sibuk ngirim CV, kita yang dimintain CV malahan gitu. Nah, ini aku sedikit share aja, eh, bisa teman-teman connect ke LinkedIn aku. Nah, ini aku perlihatkan beberapa recruiter yang benar-benar langsung hubungin aku, nawarin, langsung hubungin, bukan aku yang apa, bukan aku yang kirim CV atau apa, kirim lamaran. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini nggak ada chat awalnya ya, langsung dari rekruternya, dari Glints. Opportunity as DevOps Engineer. Hai, Angkara, bla 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 menawarkan. Intinya, kamu tertarik nggak buat jadi DevOps Engineer nih? Nah, dari Glints. Oke, Mbak Kara, saya sangat open untuk opportunity kayak gitu kan. Nah, ini dari Glints. Dan yang paling banyak dari Astra sih, aku banyak dapat tawaran ini juga nih. Halo Mas Fitriadi, perkenalkan saya Respi, HR spesialis dari TOG Indonesia. Nah, ini menawarkan posisi DevOps Engineer, penempatan di Astra. Ini juga. Dan itu dalam sepekan itu hampir setiap hari aku dapat tawaran. Padahal aku masih DevOps junior di 4 bulan ya waktu itu. Kalau sekarang udah 6 bulan. Nah, ini sebagai IT arsitektur nih. Nah, jadi ini eh, kalau buat teman-teman nih, kalau aku bilang worth it banget sih kalau mau jadi DevOps gitu. Teman-teman bisa connect di LinkedIn aku Muhammad Fitriadi ya, sama itu bisa teman-teman eh, lihat juga LinkedIn aku. Nah, se-worth it itu dan semenarik itu jadi ternyata menjadi DevOps dan ini masih banyak lagi ya penawaran yang lain. Ini ada Rahayu Cleopatra nih. Aku disuruh kirim CV nih, aku kirim CV ku. Nah, ini benar-benar ditawarin ya. Tuh.
DevSecOps Engineer kayak gitu. Sama sih sebenarnya antara DevOps sama DevSecOps. Cuman bedanya DevSecOps itu kita fokus ke security juga kayak gitu. Nah, itu se se worth it itu teman-teman buat jadi DevOps Engineer kayak gitu kan. Nah, eh dan tadi yang dibilang Mas Irfan, enaknya jadi DevOps itu apa sih? Tadi kita susahnya itu build di awal, benar. Kita build di awal, tapi enaknya karena kita sifatnya maintenance, kita itu kerja nggak kerja rodi kayak developer gitu. Ketika sistem sudah kita buat, ya udah. Ketika kita diminta deploy, udah. Apalagi kalau udah mainnya si ICD gitu kan, otomatis gitu. Kita kayak tinggal klik-klik doang gitu. Bahkan ada yang bilang nyebut kita itu DevOps engineer tuh klik engineer gitu. Karena bener-bener kalau udah jadi tuh tinggal udah klik-klik doang gitu kan. Nggak ada lagi yang nggak ada lagi yang diutak-atik gitu. Nah, kecuali ada masanya kalau ketika tiba-tiba entah server kita down atau apa, nah itu bisa jadi sih 1-2 hari kita eh, begadang kayak gitu untuk memperbaiki. Itu bagian pahitnya sih. Nah, tapi ya itu, ketika kita sudah sistemnya udah jadi 1-2 hari tadi kita yang begadang nih, dalam sepekan tuh kita bisa nggak ada kerjaan tuh cuman monitoring aja lihat Grafana sama Prometheus ya Mas Irfan ya. Cuma liatin traffic aja gitu Oke. kerjaan hariannya. Mas ada satu poin penting sih Mas. Saya Ah iya BTW gimana saya tuh udah Mas? 2 tahun WFH kebetulan. Nah, Mas Irfan WFH. Iya. Oh iya. Nah, ini betul banget Mas Irfan juga bilang nih tadi kita WFH. Jadi untuk pekerjaan IT sekarang kan banyak banget nih teman-teman yang kayak data analis dulu tuh yang bilangnya work life balance, tapi sekarang udah nggak work life balance lagi. Data analis tuh sekarang udah diminta WFO. Tapi DevOps beda nih. DevOps sama SRE beda. Di mana DevOps sama SRE ini banyak apa? Banyak peluang masih kita itu diperbolehkan hybrid ataupun WFH. Kayak kenalan saya namanya Mas Iwan, itu kerja cuma seminggu sekali juga di Agit, anak perusahaan Astra. Bahkan supervisor saya di PT Dika sekarang, itu dia keluar karena dapat tawaran di mana gajinya 2 digit lebih, terus juga dia kerjanya fleksibel. Fleksibel itu dalam artian dia WFO cuman sepekan itu 1 atau 2 hari gitu. Nah, worth it itu masih DevOps teman-teman gitu kan. Nah, mau oh ya, tadi mungkin aku sedikit share ya. Kenapa sih aku tadi banyak ditawarin LinkedIn, tapi kok belum dapat juga. Nah, di situ kendalaku sebenarnya teman-teman. Aku ditawarin banyak nih, tapi belum ada yang goal. Karena apa? Karena aku nggak bisa Kubernetes. Jujur aja Mas Irfan, aku ini masih main di Docker Mas Irfan, belum belum pindah ke Kubernetes Oalah, gitu main kan. Mas Kubernetes. Wah, itu pengen tahu nih Mas Irfan. Eh, apa sih kelebihannya Kubernetes dibanding Docker gitu kan? Bisa kasih pandangan lebih nggak nih tentang kenapa sih se-worth it itu bahkan perusahaan-perusahaan ini banyak yang mensyaratkan aku waktu itu tuh tes teknikalnya Kubernetes nih Mas. Jadi aku sempet agak kebingungan juga kemarin itu gitu. Gimana tuh Mas? Heeh. Jadi, ini mungkin sedikit pengalaman kemarin ya. Jadi pengalaman yang kemarin ditawarin di Korea itu, yang branch-nya Bandung, disuruh buat sesuatu yang dia sifatnya itu, eee, gampang di-maintenance, cepat, terus, kasarnya yang penting running gitu. Nah, sebenarnya yang paling Nah, cepat itu adalah Kubernetes. Kenapa? Dia ada helm di situ. Kalau teman-teman pernah dengar helm, dia itu kan kayak kubectl, cuman dia lebih lebih udah dibundle tuh sama si helmnya. Itu cuman satu komen doang, satu komen lu enter di CLI itu, udah ke-deploy apa yang lu mau gitu. Nah, si Docker pun kayaknya Docker pun sama kayak gitu, cuman bedanya kan satu Docker itu, agak nanggung sebenarnya, Docker tuh nanggung. Walaupun ada Docker Swarm, tapi nggak bisa HPA ya ujung-ujungnya kalau orang bisnis kan nggak mau, ya gue nggak mau tahu, gue harus bisnis tetap harus jalan gitu. Nah berarti solusinya ya apa gitu, kita harus ada istilahnya robot lah, HPA ini yang bisa ngebantu banget buat, oh ya udah gue tinggal tinggal pastiin CPU sama memorinya normal, gue set nih 50, traffic masuk, ya udah dia bakal otomatis naik gitu. Gitu sih, Mas. Jadi, oh, yang oke oke oke. better sih Jadi yang sebisa mungkin sih, Mas, ya, kalau ngoding agak-agak lama nih, Kubernetes ngerti ajalah itu udah poin plus banget gitu, oh gitu. iya, heeh. Jadi Konsepnya dapet gitu. dia
secara automationnya juga lebih lebih powerful ya Mas ya. Berarti Kubernetes Iya ya betul dibanding Mas, Docker ya. lebih powerful. Oke, nah, ini nih. Jadi kemarin tuh aku sempat bingung tuh Mas. Waduh, aku nggak pernah main Kubernetes. Apa akhirnya wah keluarkan jurus andalan terakhir ChatGPT Sebenarnya ChatGPT bagus banget, gitu. tapi kalau konsepnya nggak dapet bahaya sih Mas, gitu. Iya, Jadi betul. baju saya Sebenarnya juga sih pakai kok. berhasil sih. Heeh. Saya pakai banget, berguna banget, cuman kalau konsepnya nggak dapet jadi malah bingung sendiri nanti, gitu Ya sih. betul. Heeh. Jadi emang kita juga harus paham juga ya konsepnya kayak gimana sih apa kita deployment di Docker sama Kubernetes. Nah, dan kebetulan ini Mas Irfan ini mau berbagi tentang Kubernetes lebih dalam nih, teman-teman nih. Nah, ini sungguh sangat-sangat disayangkan nih. Kebetulan saya juga belum bisa Kubernetes, nah bisa sekalian belajar ke Mas Irfan nih. Nah, ini kita dari Technovolver membuka kelas mini bootcamp untuk Kubernetes kelas nih. Nah, ini nih teman-teman. Ini kayaknya saya itu kan ikut banyak event tentang IT ya. Kayaknya ini baru dari Technovolver nih yang pertama nih bangun buka kelas tentang Kubernetes khusus nih. Dan memang worth it itu teman-teman karena tadi yang dibilang Mas Irfan kebanyakan perusahaan, terutama kalau saya ya karena saya di beberapa kali dites sama Astra itu kebanyakan mintanya Kubernetes bukan Docker lagi gitu. Nah, jadi worth it itu ternyata kita bisa Kubernetes nih. Nah, jadi di sini kita akan belajar banyak tentang Kubernetes, lebih mendalam itu kan pendalaman Kubernetes tentang Kubernetes Object. Pasti itu Kubernetes Object saya juga kurang tahu ya. Daemon juga. Nah, kalau Daemon saya sudah lumayan tahu. Kemudian ada load balancer. Nah, ini load balancer nih. Terus ada final projectnya juga nih teman-teman. Nah, ini yang paling penting juga karena apa? Nah, nanti aku mau berbagi insight juga ke teman-teman kalau teman-teman gabung nih di kelas mini bootcamp kayak gimana sih caranya supaya kita apa supaya LinkedIn kita itu menjual gitu. Padahal kayak apa aja kayak kayak Mas Irfan kan wajar lah ya. Dia udah apa udah jadi senior DevOps gitu kan. Perusahaan yang mana tuh siap ngerebut gitu. Kalau ada tawaran yang lebih tinggi pasti nawarnya lebih tinggi lagi. Kayak aku aja yang junior DevOps baru 6 bulan, baru 4 bulan bahkan kemarin itu di Februari udah ditawar-tawarin gitu kan. Udah sana sini dapat tawaran kayak gitu. Nah, ini nanti kita akan bagi 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 insight-nya nih. Nah, di bagian final project ini nanti akan menjadi senjata utama buat LinkedIn teman-teman nih. Nanti aku bantu juga terkait bagaimana itu personal branding teman-teman supaya menjual di LinkedIn. Nah, terutama nanti ada portofolio buat teman-teman juga nih. Dan ini kita karena ini batch pertama kita buka dengan harga yang sangat-sangat murah ya. Ya, teman-teman boleh cek di kelas-kelas DevOps yang lain itu harganya sangat-sangat mahal, itu harga jutaan. Ya walaupun itu memang kelasnya panjang ya. Cuman kan teman-teman bisa lihat dulu, bisa nyoba dulu nih gitu kan kayak gimana sih Kubernetes. Nah, kalau misalkan teman-teman udah dapat di sini, teman-teman mau nyoba kelas yang full, jadinya lebih 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 ada pandangan nih gitu kan. Daripada langsung beli yang kelas full yang lebih mahal, ternyata teman-teman malah kebingungan gitu kan. Jangan sampai kayak gitu nih gitu kan. Apalagi di sini kita ada sertifikat juga. Dan tentu teman-teman dapat PPT materialnya, materi PPT dari Mas Irfan, dan tentu e-recording juga. Nah, kayak gimana sih bisa gabung di sini? Di sini udah ada linknya teman-teman. Boleh gabung. Silahkan Mbak Abigail atau Mbak Widya itu di-share di chatnya Mbak, link untuk pendaftaran kelasnya. Nah, khusus teman-teman buat yang gabung kelas kita malam ini, kita ada penawaran khusus lagi nih. Ini udah promo nih 500.000 nih, gitu kan. Nah, tapi ada harga khusus lagi malam ini. Di harga 350.000 doang nih. Waduh, ini murah banget ini. Teman-teman coba beneran deh cari kelas-kelas DevOps yang lain, apalagi khusus bahas Kubernetes itu belum ada gitu kan. Karena aku juga ikut banyak event itu dan bahkan ikut di DevOps Indonesia juga itu tentang Kubernetes ini udah worth it itu gitu kan tadi apalagi udah dikasih pandangan Mas Irfan oh sampai ditawarin luar negeri loh. Oh iya eh, mungkin sedikit cerita juga nih supervisorku yang tadi aku bilang yang udah keluar karena kerja di tempat lain. Nah, dia itu sebelum keluar pun bahkan juga sudah dapat kerjaan di Singapura, Mas Irfan juga. Itu dengan gaji $3.000 Singapura sebulan. Ya untuk Singapura itu kecil sih ya sebenarnya ya. Tapi untuk kita di Indonesia kan $3.000 gede banget gitu. Udah udah 28 jutaan kalau nggak salah.
$3.000 sebulan. Wah, luar biasa gitu kan. Dan ya sifatnya dia kerjanya remote gitu. Loh, kapan lagi teman-teman bisa dapat kesempatan kerja remote, tapi teman-teman cuman korban investasi leher ke atas cuman dengan seharga 350 doh. Dan ini cuman untuk malam ini ya teman-teman ya. Kelas harga 350 ini kita cuman promo untuk malam ini buat teman-teman yang ikut webinarnya. Nah, jadi ya sangat-sangat rugi nih kalau kita sampai lewatin kesempatan ini, terutama teman-teman yang udah back end. Oh ya, tadi Mas Irfan sempat bilang nih, teman-teman yang back end itu terutama dari IT support. Nah, jujur aja aku sendiri dari IT support itu agak kesusahan ya ketika beralih ke DevOps. Kesusahannya di bagian logic codingnya gitu kan. Nah, tapi teman-teman yang dari back end ini punya kelebihan gitu karena mereka udah paham logic coding, tinggal mempelajari networkingnya gitu kan. Nah, ini kalau back end itu ya teman-teman bukannya merendahkan atau apa ya. Back end itu juga mahal sih. Jadi yang tadi dibilang masih Mas Irfan. Cuman kan saingannya banyak nih. Saingannya banyak kalau back end developer itu. Eh, Apalagi bootcampnya juga ada di mana-mana, udah banyak banget. Tapi kalau untuk DevOps, yaitu aku bilang aku yang 6 bulan aja sampai dapat penawaran kayak gitu, berarti kan selangka itu gitu loh. Cuman ya agak ngeselin kadang rekruternya sih. Saya udah tahu pengalaman 6 bulan mintanya 2 tahun gitu kan. Padahal DevOps sendiri baru hat tahun kemarin. Gimana kita dapat pengalaman 2 tahun ya? Kecuali kayak Mas Irfan ini kan yang udah lama di DevOps gitu kan. Padahal DevOps ini baru terkenal di 2022 sama 2023 gitu kan. Nah, dan tahun ini perkembangannya lebih masif lagi, lebih banyak lagi orang yang butuh DevOps sama SRE kayak gitu. Nah, ini jadi worth it banget sih kalau teman-teman ikut gitu kan. Rugi banget nih cuman investasi 350.000 bisa dapat kesempatan nanti kita kita bantu build LinkedIn-nya juga kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih kalau uh, dari kita gitu kan kita uh, membuka harga khusus nih buat teman-teman karena ini batch pertama juga. Nah, jadi ini tentu sangat-sangat menarik nih kayak gitu. Dan tentunya akan ada grup juga. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika sudah gabung kita ada grupnya juga kita bisa tetap tanya-tanya sama Mas terkait Mas punya saya kok error ya Mas ya. Ini kayak gimana nih Mas pindangannya nih. Nah, gitu sih, untuk bisa kita tanya nih Mas Irfan ya kan. Jadi tenang aja teman-teman. Walaupun kelasnya udah selesai, tetap kita coba pandu teman-teman gitu kan. Semoga dengan kayak gitu juga bantu teman-teman dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan bahkan tadi kita bantu build personal brandingnya LinkedIn teman-teman kayak gitu. Nah mungkin itu aja dari aku juga ya sedikit berbagi insight buat teman-teman nih dari seorang junior DevOps ini. Tapi ya dari junior DevOps saja ternyata sebanyak itu kebutuhan dari perusahaan ya gitu. Apalagi eh, dari yang senior gitu kan kayak Mas Irfan kayak gini, wah itu udah jelas mainannya udah 2 digit teman-teman gitu kan. Eh, Kapan lagi nih mau mau dapat pekerjaan yang malah dicari-cari gitu kan, bukan kita yang nyari-nyari kerjaan gitu. Oke, mungkin itu aja. Kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Mbak Abigail. Kebetulan Oke, udah ada yang pertanyaan juga ya. baik. Eh, Makasih Mas Didi untuk tambahannya. Oke, tadi teman-teman udah dengar ya tentang seberapa high demand-nya nih jadi DevOps dan pentingnya untuk belajar Kubernetes ya. Oke, aku izin share screen teman-teman. Hmm, Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, nah udah kelihatan ya teman-teman. Tadi di awal aku udah bilang di rules bahwa teman-teman dimohon untuk mengisi feedback dari webinar ini gitu, supaya sebagai syarat untuk bisa mendapatkan recording dari webinar pada malam hari ini. Jadi tadi kan Mas Irfan juga sempat ada praktek-praktek dikit tuh kayaknya. Nah itu teman-teman bisa kulik-kulik lagi kalau teman-teman dapat recordingnya. Jadi untuk dapat recordingnya minta tolong teman-teman untuk isi feedbacknya. Ya ini bisa di scan QR code, bisa ketik linknya atau
Ya, aku kirim di grup juga di grup chat ini, chat Zoom. Bentar. Tinggal diketik juga bisa sih, bit.ly/kubernetes_feedback gitu ya. Pertanyaannya dikit kok teman-teman. Jadi boleh sambil diisi, sambil kita akan sesi Q&A setelah ini. Kemudian, nah ya ini mau ingetin lagi bahwa bootcamp kita akan harga spesial hanya di malam hari ini aja ya teman-teman. Jadi langsung aja ini udah ada detail pembayarannya. Tadi Mas Didi kayaknya belum sempat share detail pembayarannya ya? Atau udah? Oh iya, belum Oke, nah ini sempat. ya teman-teman detail pembayarannya. Linknya Iya, juga Mbak, mungkin di share di chat, boleh? link pendaftarannya ya. Oke, sebentar. Iya, betul. Atau ya boleh deh, teman-teman jangan nyaru ya. Jadi ada link untuk feedback untuk dapat recording webinar malam ini, sama ada link untuk daftar bootcamp Kubernetes-nya ya. Nah ini link untuk daftar bootcamp. Requirement bootcamp-nya ada apa ada? Oke, ini kita langsung bahas di Q&A ya, Mas. Sekali lagi ini aku mau ingetin, bootcamp-nya hanya harga spesial cuma malam hari ini doang, khusus buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Sayang banget loh, padahal peserta yang daftar 40-an, tapi hari ini yang datang cuma 20-an, nggak apa-apa. Tapi teman-teman ya, sekali lagi berhak dapat harga spesial ya. Ini berikut apa nih detail untuk transfernya, bisa transfer ke BCA, bisa ke BSI, bisa ke Dana juga. Kalau gitu aku akan tampilin di slide ini aja ya, biar teman-teman yang mau daftar, mau transfer juga bisa sambil lihat detailnya di sini. Nah, aku langsung masuk ke Q&A deh. Tadi udah ada beberapa pertanyaan ya. Kayaknya pertanyaan-pertanyaannya baru muncul pas Mas Didi mulai ngomong nih. Oke. Sambil scroll-scroll dikit, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Mas Ahmad Nurhadi. Mau tanya, sertifikat apa yang bisa buat achievement dan percaya diri sebagai DevOps? Nah, boleh dijawab Mas Irfan? Ya, makasih Mas Ahmad ya. Kalau menurut pengalaman saya, satu sertifikat yang cloud yang Mas punya itu yang biasa dipakai. Misalnya tuh di kantor Mas butuh seringnya pakai AWS, pakai aja AWS sertifikatnya Mas, karena di AWS itu setahu saya sangat banyak peminatnya gitu, dan si DevOps ini relate banget sama AWS gitu. Walaupun memang dia ada pun yang ke GCP gitu. Tapi kan sama Ali juga ada, cuman nggak terlalu banyak. Terus yang kedua, CKA, sertifikat Kubernetes Administrator, ini lumayan mahal, sekitar 5 juta dan full praktek. Kalau mau pede di sini, sebisa mungkin Mas pernah nyoba sekali aja seumur hidup, install ADM. Jadi dia tuh kayak install Kubernetes tapi secara hardware gitu. Kayak install network dari nol, install load balancer dari nol, install service dari nol, semua dari nol, dan ketika ujian dia tuh cuman boleh cuman boleh buka dokumentasi dari Kubernetes-nya aja gitu. Dan itu kan pakai Proctor tuh. Tapi kalau punya itu pasti pede. Terus yang kedua, sering-sering latihan ini aja Mas, latihan deployment apa sih, kayak bikin sesuatu di Dockerize-in gitu. Jadi yang soalnya yang bagian pedenya itu bakal nyesuaiin kalau Mas pernah nyelesain kasus-kasus kayak troubleshoot error aplikasi gede, bakal ngikuti kok gitu. Tapi yang paling penting punya sertifikat AWS, yang cloud practitioner juga nggak apa-apa, dan pernah nyoba juga gitu. AWS sama CKA, buat yang paling memungkinkan sebenarnya AWS dulu aja deh, soalnya
Kalau AWS-nya udah hatam gitu, minimal pernah nyoba, ke Kubernetes-nya tuh enak. Malah jadi ke Kubernetes-nya tuh pilihan gitu, mau ambil apa enggak gitu. Gitu sih, Mas. Oke, mungkin sedikit menambahkan juga ya. Nah, eh, apa yang dibilang Mas Irfan tadi benar karena kebanyakan dunia kerja sekarang, terutama industri, itu mereka kebanyakan pakai AWS karena memang ke AWS ini paling paling stabil ya, apa namanya, cloud-nya itu paling stabil. Bahkan di kantorku juga pakai AWS. Nah, nanti kayak gimana sih buat percaya diri supaya dapat percaya diri nih, butuh sertifikat sertifikat apa? Ini sertifikat dari kita aja nih teman-teman nih, makanya ikut gabung gitu kan. Nambah sertifikat dari kita kan, sertifikat Kubernetes ya itu nambah PD juga teman-teman gitu kan. Udah punya sertifikat Kubernetes-nya nih, apalagi sampai punya portofolionya gitu kan. Nah, itu juga nambah percaya diri, apalagi nanti kita bantu build personal branding di LinkedIn teman-teman juga kayak gitu. Kayak gitu sih, tambahan dari aku ya. Juga selain sertifikat-sertifikat yang tadi kita kenal gitu kan kayak AWS, Alibaba, Azure dan lain-lain kayak gitu. Oke, tadi ada yang mau nanya langsung juga Mbak, mau nanya open mic. Oke, kita akan menuju kepada pertanyaan yang itu, tapi ini ada pertanyaan dari Mas Topan dulu. Oh ya, tadi semoga Mas Ahmad terjawab ya. Kalau belum terjawab bisa follow up pertanyaannya di grup chat juga. Nah, ada pertanyaan dari Mas Topan. Ada 2 pertanyaan. Pertama, apa bedanya load kerja DevOps dan IT infra? Terus yang kedua, setelah pakai HPA, apakah tetap perlu load balancer? Mungkin yang Oh pertama dulu iya, kali ya, apa bedanya load kerja DevOps dan IT infra? Boleh dijawab, Mas Irfan? buat yang nomor 1 ini Mas tergantung perusahaannya. Kebetulan di Excel sendiri itu terbagi 3. Jadi ada yang fokus ke CI/CD, ada yang fokus ke infrastruktur, ada yang fokus ke monitoring. Nah, saya tuh lebih fokus ke infrastruktur, tapi infrastrukturnya tuh kalau pernah dengar pakai Terraform kita. Jadi si DevOps-nya tuh nggak boleh konsol gitu, nggak boleh konsol klik-klik di AWS karena harus berdasarkan dokumentasi di Git gitu. Jadi nggak cuman developer aja sekarang yang punya dokumen yang udah ngetik apa aja sih gitu di Git-nya. Nah, DevOps pun punya gitu. Namanya kita pakai Terraform. Beda load kerjanya kalau di saya tuh IT infra tuh lebih ke manage IP gitu. Fokusnya itu manage IP sama dia lebih fokus ke on-prem. Kalau DevOps di saya lebih fokus ke cloud gitu. Jadi yang mainannya yang di atasnya cloud semuanya sama DevOps gitu. Cuman bedanya dibagi 3 tadi, ada yang fokus di monitoring, CI/CD, sama infrastruktur. Itu sih Mbak, poin nomor 1. Yang nomor 2, apakah tetap perlu pakai load balancer? Tetap, itu sesuai kondisi case Mas. Misal tuh, kan load balancer itu type ya Mbak, type ya Mas. Jadi service type yang dimana kan ada node pod, cluster IP, sama load balancer. Nah, load balancer itu ngeluarin address host. Jadi dia tuh ngeluarin host dari misalnya nih kalau pakai AWS, dia ngeluarin ALB yang bisa keluar gitu, yang bisa diakses dari luar. Kan balik lagi ke eh, eh, si hygiene-nya Kubernetes itu dia kan isolate tuh. Nah, gimana caranya biar bisa aplikasi itu biar bisa diakses? Dia butuh type namanya load balancer. Type load balancer itu dia pakai ingress tuh. Nah, ketika dia set pakai ingress, otomatis dia pasti ngeluarin namanya hostnya. Nah, si HPA ini sebenarnya kalau proyeknya kecil sih nggak perlu sebenarnya. Cuma kalau proyeknya gede dan sangat riskan dan nggak mungkin kan Mas liatin 24 jam gitu, bisa bisa meninggal di tempat kalau diliatin terus kan ya. Jadi pakai HPA itu biar Mas bisa bisa tinggal tidur gitu maksudnya. Tinggal jadi gaji masuk Mas happy dan semua tenang gitu. Kayak gitu sih Mas, HPA dan load balancer-nya, seperti itu sih. Oke, makasih Mas Irfan. Dari Mas Didi ada mau nambahin? Enggak cukup, Oke, udah cukup lengkap ya. banget ya Mas Irfan. Oke, berikutnya ada pertanyaan yang tadi mau nanya open mic nih dari Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Ya, boleh Mas. Oke, Gimana? cek. Kedengaran Masuk. suaranya? Ya,
Terima kasih Mas atas ilmunya, bermanfaat sekali sih Mas. Jadi saya juga tertarik Alhamdulillah untuk kalau gitu, jadi Mas. DevOps gitu ya Mas ya. Pertanyaan saya ini agak banyak dan mungkin dari perspektif software developer ya Mas yang mau belajar DevOps gitu. Kebetulan saya udah ada basic untuk mempelajari kayak Docker gitu ya Mas ya. Cuman saya tuh masih agak bingung gitu. Ntar kalau misalkan Mas jelasin itu Kubernetes dan juga Docker itu mungkin perbedaannya dari segi scalabilitas ya Mas. Ada yang bisa Betul, di-scaling gitu. ya. Nah, Heeh. perbedaannya dari Kubernetes itu ketika kita scaling pakai Kubernetes dan juga dari si VPS-nya langsung diubah CPU dan juga RAM-nya itu apa ya Mas ya? Jadi kalau di saya ya Mas, di saya tuh si developer itu nggak boleh akses ke server Mas. Developer itu nggak boleh akses ke server, dia cuman boleh ke akses ke dashboard aplikasi yang monitoring. Kalau Mas pernah dengar namanya Rancher. Nah, jadi di Rancher itu dia nampilin deployment, service, pods, stateful set, daemon set semuanya. Biar bisa kasarnya kalau kita pengen ngatur CPU tuh di situ. Jadi yang diatur tuh bukan CPU server tapi CPU aplikasi yang diatur tuh. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kan ada yang bilang kalau Mas pernah ada kasus yang developernya tuh bikin backdoor tuh ya. Jadi karena dia punya akses ke server. Nah, menghindari itu kalau misalnya kita jadi developer kita tuh harus mikir jahat, Mas. Kita harus mikir jahat gitu. Jadi maksudnya yang punya akses cuman punya lu doang, lu bisa akses ke server tapi orang lain nggak punya gitu, yang bukan DevOps. Nah, yang kenapa kalau set CPU di dalam kan repot ya Mas ya. Kalau misalnya VM nih, lu harus SSH dulu. Nah, di kita tuh SSH tuh hampir nggak boleh Mas. SSH tuh jadi kalau di AWS namanya tuh Session Manager kita ganti tuh. Semua SSH yang harus masuk server kita ganti pakai SSM gitu. Dan itu memang fitur yang disediain AWS buat menghindari brute force kan. Nah, kalau misalnya kita masih saya pakai VM di Greencloud tuh kalau Mas pernah dengar Greencloud, itu banyak banget yang tiap hari nge-brute force gitu. Jadi SS1 sebenarnya udah nggak aman, kan tujuannya cuma buat akses server doang gitu ya. Nah, kenapa kalau misalnya itu mah ya udah satu orang aja yang bisa akses jadi tangannya tuh satu gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya udah kita gampang lah buat nyalahin orang kasarnya ya. Ya ini berarti lu nih nggak kredibel di lunya gitu. Makanya rata-rata yang jadi DevOps tuh biasanya suka ada preference lebih lah Mas. Jadi lu admin segala admin gitu. Enaknya itu Mas dan itu jujur enak banget megang admin itu enak. Jadi kita tuh kayak tinggal apa ya? Ngerasain tuh kayak raja gitu. Kalau di kantor gue tuh DevOps tuh raja Mas. Jadi kita bisa oh ya udah lu gini 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 jadi selama arahan kita bener pasti dia manut-manut aja gitu. Itu sih Mas kalau Mas udah ada perspektif dari developer nih malah bagus Mas kalau mau jadi DevOps tuh. Karena jujur teman-teman saya pun banyak yang dari developer Mas, malah lebih jago jatuhnya. Karena benar kata Mas Fitri tadi gitu, dia lebih lebih paham logiknya gitu. Kan kalau dari infra tuh kita harus belajar dulu nih codingnya. Kita harus belajar dulu ini tuh benar nggak sih kalau bisa ngira-ngira kan kalau developer, kalau kita kan harus nyoba nih. Jujur saya tipe trial error, jadi error dulu saya baru bisa mastiin ini gagal gitu. Kalau developer dia tuh rapih gitu ngodingnya tuh. Jadi ya punya apa ya seni sendiri gitu. Dan saya ngerasa tuh gajinya tuh nggak beda jauh sebenarnya Mas. Gaji DevOps sama back end tuh gitu. Kalau Mas back end atau full stack mending kalau mau lebih naik dikit dan Masnya nggak effort banget gitu, mending jadi DevOps Mas. Soalnya udah jadi DevOps tuh udah sebuah apa ya, udah kita ngebantu banget gitu. Kayak yang kalau Mas anggap jadiin main job tuh jangan full stack-nya itu mah cuman freelance lah nggak apa-apa. Tapi buat ininya jadi kita nggak stres sendiri Mas. Itu yang saya punya temen dia di Detik kerjaannya tuh mobile developer sampai minta diajarin DevOps. Kenapa Mas? Pusing Pak gitu. Jadi developer tiap hari ditanyain. Nah, DevOps tuh enggak Mas, enggak tiap hari. Ditanyain pas isu doang. Ini cerita beneran sih. Pas isu doang pasti ditanya itu cuman iya bebannya ketika lu ditanya nggak bisa, nah itu bahaya Mas. Makanya sebisa mungkin apa sih di awal propernya yang aman gitu. Oh ini yakin pasti isu cuma gini doang nih. Jadi lu bisa memastikan itu gitu. Kalau udah dapat itu lah udah Mas, duit ngalir Mas. Nah, percaya aja. Gitu. Itu sih paling Mas. Emang sih Mas, setahu saya DevOps yang baik itu ada DevOps yang nggak pernah dicariin Mas. Jadi Iya itu dia. baik gitu. Mas juga Oke, ngerasain. mungkin
sedikit nambahin juga nih dari Mas Irfan nih. Tadi kan apalagi Mas Wisnu udah punya basic software developer tadi yang saya bilang. Kelebihan kalian yang dari software developernya apalagi back end, yaitu kalian udah punya basic logiknya. Jujur aja, saya juga sama kayak Mas Irfan tuh awalnya awal jadi DevOps gitu kan, bikin Docker file tuh kok error terus gitu kan ke Docker nih nggak naik-naik gitu. Karena apa? Kalau PHP gampang ya. Kalau udah JavaScript, apalagi Python itu, waduh itu ngupasin environment sama pip requirement-nya itu, waduh itu luar biasa gitu ngeselinnya itu Python itu kan. Ular kadut satu itu tuh ngeselin banget itu. Environment-nya ngeselin gitu. Jadi butuh waktu kalau kalau saya gitu kan karena saya nggak ada basic di coding gitu kan. Saya basicnya IT support gitu. Kalau masalah network, command line itu udah paham. Tapi ketika udah masuk di build code-nya, nah ini sempat kebingungan dulu tuh. Wah, jadi buat Mas Wisnu ini eh, apalagi dari software developer itu kan bisa DevOps juga. Wah, itu udah paket lengkap, Mas. Udah full stack DevOps juga. Wah, udah bukan jadi raja lagi yang dibilang Mas Irfan. Ini rajanya raja Dewa. gitu kan. Udah jadi satu departemen itu, Mas. Iya, Ya. betul. Betul, betul. Gitu sih. Oke. Ya Mas, mungkin ada 2 pertanyaan lagi sih Mas. Boleh ya Mas ya? Boleh, Mas. Boleh. Eh, Oke, kan tadi seperti yang dibilang kalau Kubernetes itu kan sifatnya open source ya Mas ya. Betul, Tapi betul. kalau misalkan saya dengar-dengar itu, kita kalau mau pakai Kubernetes itu pakai AWS atau pakai Azure atau pakai GCP. Kenapa harus pakai itu gitu? Kenapa kita nggak bikin gitu Mas dari awal gitu tadi Mas? Kenapa open source? Ini nih. Ini saya punya pengalaman kerja di kantor sebelumnya yang bikin Kubernetes dari nol, Mas. Dan itu effort-nya Masya Allah susahnya. Jadi, jadi kan, yang tadi saya bilang ada Kubernetes yang on-prem tuh. Jadi Mas bener-bener bikin dari awal, Mas, Kubernetes Hardway namanya. Jadi Mas setup network-nya sendiri, kalau Mas pernah dengar namanya VPC Calico, pernah dengar nggak Mas? Calico, CNI, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh network di Kubernetes dan bawaannya kalau Mas deploy manual itu Mas harus install satu-satu, Mas. Ingress-nya Mas install sendiri, network-nya Mas install sendiri, kube sistemnya Mas install sendiri, join node-nya aja Mas install sendiri, bener-bener manual gitu. Nah, kenapa rata-rata yang pakai itu tuh rata-rata tuh pemerintahan biasanya, karena masalah regulasi kan biasa gitu. Cuman kalau yang swasta yang emang lebih oh nggak ada urusan dengan regulasi itu tuh rata-rata pakai yang di cloud, karena satu, kita cuma tinggal manage di dalam Kubernetes-nya. Jadi kita cuma tinggal, oh kita asal udah ngerti VP network itu apa, ingress itu apa, service load service itu apa, daemon set itu apa. Jadi bagian Kubernetes-nya yang harus kita ngertiin, nggak usah Mas urusin tanahnya gitu. Kalau misalnya dari on-prem itu Mas urusin tuh semua. Dan itu jujur capek, Mas. Itu jujur saya ngurus waktu itu cuma 3 bulan ngurus yang on-prem tuh karena nggak kuat, beneran susah. Jadi kalau misalnya apalagi kalau on-prem tuh kalau servernya mati, DRC-nya dari mana? Disaster recovery-nya tuh bingung tuh. Kalau cloud kan kalau cloud mati ya kita bisa nyerang tuh support-nya, tapi sejauh ini nggak pernah mati sih, Mas, kalau cloud itu. Sejauh ini ya, sejauh saya pakai cloud itu nggak pernah sampai beneran mati gitu. Itu ujung-ujungnya pasti ada di human error di DevOps-nya biasanya. Gitu sih, Mas. Jadi overall sih lebih ke effort-nya yang emang Masya Allah lah kalau kalau Mas install manual tuh. Tapi bagusnya Mas jadi tahu nih flow-nya, itu bagus banget. Cuman kalau buat buat ini mah ke depannya cloud aja Mas, lebih enak. Oh, iya iya. Cuman iya mahal, Iya itu betul aja Mas. bedanya. Berarti lebih ke karena dependensi yang dipakai terlalu banyak mungkin ya Mas ya, Iya untuk betul Mas, banyak install banget Mas juga. Kubernetes itu. Oke, Iya. mungkin terakhir dari saya mungkin, eee, kalau misalkan saya sebagai yang udah tahu gitu lah basic dari software gitu ya Mas ya, step-step atau belajarnya tuh kita tuh toolsnya apa aja sih? Apakah kita belajar dulu dari YAML-nya dulu, Docker-nya dulu, atau infrastrukturnya dulu yang kita pelajari gitu baiknya Mas? Kalau saya waktu dulu, saya tuh nyoba nge-Dockerfile-in dulu sih Mas. Jadi kayak misalnya kan Dockerfile kayak Nginx itu mah udah standar ya, udah ada gitu. Jadi kayak misalnya Mas, kayak tadi nih contoh saya pengen pengen deploy sesuatu tapi saya nggak mau install Nginx tuh di dalam Mac saya tuh, saya nggak mau tuh, saya pengen tinggal panggil udah muncul yang saya panggil. Jadi kayak Mas punya app yang natif nih misal, terus coba dibungkus Mas ke kontainer gitu, kepanggil nggak, output-nya harus sama, gitu. Jadi misalnya hello world, ya Mas juga pas ketika Mas bungkus harus hello world gitu, jangan hello,
Hello DevOps gitu, karena kan berarti nggak sama tuh output-nya, kayak gitu, itu satu. Terus kalau Docker file-nya Mas udah molotok nih, udah gampang ini mah, tinggal cara deploy-nya tuh Mas. Cara deploy-nya tuh kan nggak mungkin nih kita manual kayak tadi tuh Mas, ada namanya CI/CD. Nah dari CI/CD ini, itu mah bener CI/CD bakal capeknya banget di awal, cuman kalau udah jalan, Mas tinggal tidur aja. Tinggal absen, "Oh Mas isu," mana tinggal cek, oh udah tinggal di-fixing Mas tidur dan itu bener. Dan saya itu ngerasa itu CI/CD itu ngebantu banget gitu. Kan kayak GitHub Action, GitLab CI, Jenkins Files, kayak gitu-gitu sih Mas. Kalau itu udah bisa tuh, ya udah tinggal PD-nya, tinggal Mas PD-nya di infra-nya tinggal pede nih, saya udah bisa nge-container nih, saya udah bisa CI/CD. Tinggal satu lagi, deploy. Deploy itu Mas, yang bagian yang biasanya tuh kan dev sama prod agak aneh ya, biasanya di dev jalan, di prod kok aneh nggak mati, kok jalan gitu. Ini tadi jalan tapi mati lagi, kan suka kayak gitu ya biasanya. Nah biasanya di prod itu gimana mental sih Mas biasanya. Karena jujur saya juga kalau deploy prod tuh masih sering hampir ngecek 5 kali karena ini di dev tuh jalan nih, masa di prod gagal gitu. Jadi kalau ngedeploy mah tinggal masalah mental sama asal Mas sudah pede, dia udah yakin Mas sudah ngecek sampai, oh ini udah nggak ada isu nih, harusnya jalan, kayak gitu sih Mas. Jadi step awalnya kontainer, CI/CD, deploy, udah Mas. Itu udah paket lengkap satu departemen Mas kerjain semua tuh. Cuman kan capek tuh ya udah, jadi kita fokus DevOps-nya aja gitu. Ya. Udah mungkin Mas itu aja Mas. Terima kasih Mas jawabannya Mas. Siap Mas, sama-sama. Oke, mantap. Sudah banyak ngobrol lah ya Mas Wisnu sama Mas Irfan. Oke, ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin yang ini dulu kali ya, yang dari Yunus Monoarfa. Deploy Kubernetes jika menggunakan yang tools open source, pakai tools apa Mas? Oke. Kalau cache-nya lokal bisa pakai Minikube sama OpenStack Mas, kalau cache-nya lokal. Tapi kalau cache-nya Mas pengen diakses dari luar dan nggak mau di lokal saya nge-lag gitu, bisa ada namanya K3S Mas. Ada namanya K3S, ada namanya K3D kalau nggak salah. Dia tuh kayak K8S cuman agak ribet komennya tuh. Cuman yang pernah saya coba tuh yang K3S itu kalau di production masih oke. Cuman dia lebih lebih gampang daripada K8S. Kan K8S tuh kebanyakan tuh fitur yang bejibunnya. Nah, K3S itu lebih ringan. Bedanya dia pakai traffic, Mas. Buat ingress satu. Cuman bisa di-disable kok. Kita bisa pakai ingress controller pada umumnya. Jadi tergantung case-nya Mas. Kalau case-nya Mas lokal pakai Minikube atau OpenStack, itu ada tuh. Atau pakai VM juga bisa tuh Mas. Kalau case-nya mau cloud, bisa pakai K3S atau micro K8S juga bisa. Cuman yang kalau Mas mau production, mending K3S aja. Kalau yang agak tinggi dikit, K8S sekalian. Gitu Mas. Oke, semoga terjawab ya. Oke, terakhir pertanyaannya adalah apakah bootcamp ini ada requirement-nya? Ya. Sebenarnya yang penting pernah nyoba kontainer sih yang paling enak. Jadi yang kalau udah pernah nyoba kontainer, selebihnya oke sih nggak apa-apa. Karena masalah coding itu kita bisa nanya gitu ke ChatGPT, ke Google. Masalahnya kalau konsepnya takutnya arsitekturnya nggak dapet, malah kalau misalnya di kesana tuh jadi nggak paham gitu. Soalnya banyak istilah asing kayak apa sih nodepod, apa sih daemon set, apa sih namespace, kayak gitu-gitu takutnya itunya nggak nangkep, konsep arsitekturnya tuh nggak masuk, bahaya sih takutnya. Itu doang sih Mas, yang penting konsep arsitekturnya dapet, kontainernya oke, udah bisa lanjut. Buat masalah coding bisa dipelajari coding tuh. Gitu paling Mbak. Ini Mas juga mungkin ada yang memaksudkan requirement-nya itu requirement hardware juga mungkin ada requirement khusus nggak kalau hardware-nya untuk belajar Kalau Kubernetes mau ini? Kubernetes yang ada sih, sebisa mungkin jangan kekecilan sih Mas, 2 core 4 GB tuh kekecilan kalau Mas mau jalanin di lokal Mas gitu.
Yang paling enak tuh misalnya Mas di VM tuh. Kalau di VM 2 core 4 GB masih oke, kalau pakai K3S masih naik dia. Saya udah ngetes di Green Cloud udah masih oke, cuman kalau di laptop sendiri itu pasti ngerasa kesel nanti. Soalnya berat banget jatuhnya, jadi nggak enak nge-lab-nya gitu. Gitu sih paling buat yang requirement-nya tapi kalau bisa sih 4 core 8 GB sih itu lebih enak tuh. Lebih sangset tuh, set gitu. Jadi minimal banget kayak kalau udah quad core ya Mas ya. Udah Iya, 4 core 8 giga udah insya Allah lancar teman-teman. Wah, udah rata-rata laptop teman-teman lah itu 4 core 8 giga ya kan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada lagi Mbak Abigail? Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Eh, oh ya. ya, kalau kita bangun Kubernetes dari awal, pengalaman Mas menggunakan apa, Mas? Tanpa menggunakan Cloud AWS, tapi dengan menggunakan beberapa VM yang dibuat jadi satu cluster. Ya, itu pernah Mas, namanya pakai Kubespray. Dia tuh production ready di on-prem. Dia tuh modelnya kayak misalnya Mas punya 4 server tuh. 4 server dijadiin satu control plane, 3 lagi jadi worker. Nah, posisi 3 jadi worker tuh dia bisa di-adjust gitu. Jadi misalnya Mas punya server baru tinggal diedit di bagian control plane-nya. Nah, dia tuh ngejoinnya tuh pakai Ansible kalau pernah dengar. Jadi dari Ansible core di control plane dia bakal ngasih apa ya namanya tuh kayak dia bakal nge-access ke semua node dengan tujuan ngecek bahwa node ini tuh ready apa enggak gitu. Nah, ini pure dari nol gitu dan dia tuh pakai buat ingress-nya dia tuh pakai Metal LB. Jadi ngeluarin IP lagi dari si Kubernetes yang dimana fungsinya buat mengganti IP pods gitu. Bisa dicek di sini nih, coba kalau Mas mau nyoba nih, dia pakai ini juga bisa sih. Mana ya? Wait, saya kasih ini, bentar ya. Oh, ini nih. Muat banget dah. Ini. Bisa dicek di sini. Ini saya pakai dan work banget di production karena memang dia khusus buat production dan on-prem gitu paling Mas. Dan ini sesuai require Mas tuh, yang bisa nambah satu-satu. Oh, itu work banget Mas, saya udah nyoba di skala ERP. Di skala ERP itu saya pakai itu dan hasilnya tuh memuaskan gitu. Yang penting jangan mati aja servernya karena kan on-prem biasanya AC tuh harus nyala terus tuh, gitu sih, Mas. Dan ini udah Mas tinggal pahami script core-nya aja di Kubespray itu. Jadi tinggal nyesuaiin sama, kebutuhannya Mas, misalnya mau 3 node juga bisa, mau 2 node, misalnya 2 node worker, 1 control plane bisa. Yang penting minimalnya 2 dia, satu control plane, 1 worker. Sebenarnya bisa 1 control plane, cuman kagok kalau production ngapain 1 control plane, jatuhnya itu kan nggak berguna, gitu. Itu mungkin Mas Yunus, semoga menjawab. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih, Mas Irfan. Oke, kalau yang sekarang saya belum tahu. Nah, saya biasanya kalau control plane itu, 1 sih Mas kalau on-prem ya, yang pernah saya coba. Kalau misalnya di cloud memang lebih dari 2 sih control plane-nya. Karena kan dia di-manage dari AWS tuh. Jadi, nyesuaiin case Mas aja kalau gitu. Bisa disesuaikan kok. Jadi si Kubespray ini bisa ngasih tahu node ini tuh, mau jadiin worker apa control plane, gitu Mas. Oh berarti ini Mas deploy-nya manual ya? Hebat banget dah. Maintenance-nya nggak capek gitu. Oh mantap. Keren Mas, saya mah udah nggak sanggup euy. Oh kamu masih punya dana. Ya, pakai Kubespray bisa tuh Mas kalau mau. Biar Mas nggak capek tuh. Soalnya pakai Kub ADM itu capek Mas, teman nyari error-nya sih yang repot kalau kalau misalnya ada isu gitu. Itu paling Mas. Oh ada lagi ya tools monitoring. Tools monitoring tuh kalau yang paling simpel ya, bisa pakai Prometheus Grafana sih Mas kalau mau. Itu udah mah gratisan dan dia tuh kecil gitu.
Kalau mau ada rada expert bisa pakai ILK. Cuman itu agak ribet baca lognya gitu. Itu paling Mas. Ya, sama-sama Mas. Udah mungkin Mbak Abigail. Oke, kalau gitu. Ya, kita tutup sesi Q&A pada malam hari ini. Terakhir deh, teman-teman, ada yang masih mau nanya? Atau mungkin bisa disimpan untuk di kelas bootcamp nanti ya. Oke, sekali lagi ini mumpung aku masih tayangin slide-nya, silahkan teman-teman boleh daftar ke untuk bootcamp pada malam hari ini. Linknya tadi aku kirim lagi deh, udah tenggelam kali ya linknya. Link pendaftarannya nah itu tadi udah dikirim sama Mbak Widya. bit.ly/mb/kubernetes gitu ya. Bisa di-scan juga ini di posternya. Silahkan daftar, kemudian boleh ditransfer di rekening ini, 3 rekening ini gitu ya. Dan kalau untuk info ini kita akan kirim juga di grup. Jadi misalnya teman-teman masih ada yang mau mikir-mikir gitu ya. Tapi mikir-mikirnya jangan kelamaan karena harga promonya cuma sampai malam ini. Tapi ya malam ini masih ada 2 jam, kurang dari 2 jam sih. Kalau teman-teman masih mau mikir-mikir, silahkan. Nanti kita akan kirim infonya di grup ini gitu ya. Kemudian, oke sebentar. Sesi Q&A. Nah ini, jangan lupa juga untuk mengisi link feedback. Boleh ya aku ketikin lagi deh. Untuk, iya mantap, Mbak Widya udah mendahului saya. Oke, silahkan link feedbacknya dan link pendaftaran bootcampnya boleh diisi dua-duanya gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk link feedback, teman-teman akan dapat recording pada malam hari ini. Sekali lagi, feedbacknya cuma singkat aja kok. Jadi ya teman-teman boleh minta tolong diisi feedbacknya karena feedbacknya kita baca akan kita perbaiki untuk webinar-webinar ke depannya gitu. Oke. Ya, ini udah tadi. Nah, sekian teman-teman webinar pada malam hari ini. Tadi beberapa teman-teman udah bilang bahwa ini materinya daging banget ya. Ya, syukurlah kalau kayak gitu. Terakhir nih, silakan sosial media speaker-speaker kita pada malam hari ini, Mas Irfan dan Mas Didi. Silakan di-follow dan di-connect di LinkedIn juga. Ya, sekian teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa di bootcamp pada tanggal 13 Mei nanti. Terima kasih teman-teman. Mbak, dokumentasi dulu, Mbak. Oh, benar. Terakhir ya. Iya, Wah, betul. ini tadi udah 26 loh. Oke, saya stop share dulu. Kita dokumentasi terakhir ya, teman-teman. Dokumentasi penutup. Ya, silakan dibuka kameranya. Mungkin untuk yang kali ini aku minta Mbak Widya untuk screenshotin ya, Mbak. Oke, wah mantap. Udah ada yang pakai virtual background, padahal tadi baru dikirim di grup. Mantap, bagus-bagus. Oke, teman-teman boleh silahkan buka open cam. Kita akan, nih ada yang dibilang mau dokumentasi malah live. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dia akan ikut dokumentasi di bootcamp nanti. Oke, teman-teman silahkan. Kita kasih kesempatan lagi untuk open cam buat teman-teman yang bisa open cam. Kita akan dokumentasi terakhir untuk penutup pada malam hari ini. Oke, kalau udah, ya oke, kalau udah silakan boleh minta tolong Mbak Widya untuk screenshotin Mbak. Sudah, Mbak. Udah? Oke, mungkin boleh dihitung Mbak Widya, biar kita senyum Kayak dulu. apa-apa, Mbak. Oke. Oh ya, siap ya teman-teman. Mulai dari slide pertama. Siapkan senyumannya. 1, 2, 3. Berikutnya slide kedua. Siap ya. 1, 2, 3.
Nah, dan yang terakhir, Oke. slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Widya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi selamat malam. Sampai jumpa Malam. di bootcamp. Kita akan Makasih, kirim makasih. Ya. Thank you. setelah ini. Selamat malam teman-teman. Terima kasih juga Kak. Oke. Kita stop recording dulu ya.